wa yuzakkihim, membentuk karakter, akhlak, kepribadian bangsa Arab. Saya bisa baca Quran, para sahabat dibentuk, dikader, digembleng agar punya the good moral, the good karakter, supaya akhlak yang mulia. Nah, di pesantren ini setelah bisa baca Quran harus dibangun akhlakul karimah. Akhlak dulu sebelum ilmu, karakter dulu sebelum ilmu, sebelum skill, akhlak dulu. Pesan inilah yang persis seperti Al-Quran. Baca Quran dengan baik, sekaligus akhlaknya dibentuk dengan sempurna insya Allah. Wa yuzakkihim. Jangan salah paham, kalau bicara akhlak bukan berarti kita harus kalah ngalah, bukan. Akhlak itu bentuk rohani kita, bentuk spiritual kita. Sama seperti, bukan sama sih, kita punya bentuk dua, fisik jasmani dan yang non jasmani, non fisik, yaitu namanya akhlak. Akhlak itu jamak dari kata khuluq. Wa yuzakkihim tazkiyatun nafas. Ini manusia itu semua mempunyai hawa nafsu. Punya apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu ada dua, ada ghadabiyah, ada syahwatiyah. Ghadabiyah, saya harus jadi presiden, saya harus jadi bupati, saya harus jadi ketua PBNU. Itu langsung ghadabiyah itu. Saya harus jadi DPR. Itu ghadabiyah itu namanya. Tapi kalau niatnya baik, cara mencapainya baik, tujuannya baik, maka nafsu ghadabiyah ganti namanya himmah. Apa? Himmah. Yang keras, yang keras. Himmah. Nah, santri Al-Fadlu harus punya himmah yang besar. Datangnya dari nafsu ghadabiyah. Tapi nafsu ghadabiyah dimanage, dibentuk sehingga niatnya baik, prosesnya benar, tujuannya mulia, maka namanya saya harus lulus, saya harus pinter, saya harus sukses. Namanya apa itu? Himmah. Nabi Muhammad sendiri himmahnya besar. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun khatamun lirrusli kullihimi, Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang selalu jalan di atas jalan Allah, qaimun lillah, dhu himamin, mempunyai himmah yang besar. Nabi Muhammad selalu mengatakan, saya tidak boleh kalah, harus menang. Nabi Muhammad itu makanya menang Islam itu tersebar. Coba kalau Nabi Muhammad seperti ente ini, belum tentu menang. Alah, himmahnya kecil, ya, penakut, peragu, was-was, maju mundur. Alah, seandainya Islam itu datang di Jawa, belum tentu cepat tersebar seperti yang sekarang. Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Islam harus menang, Islam harus tersebar, Islam harus unggul. Itu Nabi Muhammad. Kamu pun yang di sini, anak-anakku semuanya harus mempunyai himmah yang tidak boleh kalah. Santri Al-Fadlu tidak boleh kalah dengan santri lain, tidak boleh kalah dengan pelajar lain, dengan pelajar sekolah lain, gitu ya, gitu ya. Santri Al-Fadlu 2 tidak boleh kalah dengan murid-murid yang lain, gitu ya. Namanya himmah namanya. Nafsu ghadabiyah, tapi dengan niat yang baik, cara yang benar, tujuannya lillahi ta'ala atau ibtigha amardhatillah. Ya. Sekarang nafsu syahwatiyah, saya harus kaya, saya harus enak, hidup saya enak, rumah bagus, mobil bagus, istri pokoknya hidup harus enak, nyaman, tenang, sejahtera, kaya, santai. Itu datang dari nafsu syahwatnya datangnya. Makan enak, minum enak, tempat tidur enak, istri enak, semuanya itu harus datang dari syahwatnya. Tapi kalau niatnya benar, caranya benar, tujuannya baik, maka nafsu syahwatiyah ganti namanya azimah. Apa? Azimah. Santri Al-Fadlu 2 harus punya azimah yang besar, harus kaya, harus menjadi konglomerat. Gitu nggak? Gitu nggak? Jangan aku sama newan, selalu saya kaya. Salah itu. Harus kaya. Kalau kaya untuk berjuang kekayaannya.
cari kekayaan juga dengan benar, tidak dengan nipu atau korupsi, tidak. Kalau sudah kaya untuk perjuangan, itu namanya azimah namanya, gitu ya. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Dengan azimah kita bisa mencapai segala sesuatu. Apa yang kita inginkan, problem sebesar apapun, kesulitan sesulit apapun, bisa kita atasi asal punya azimah yang. Saya kalau baca orang kaya 50 di Indonesia, konglomerat, ya nomor 1 sampai nomor 50, saya cari orang NU, nggak ada tuh. Paling orang Kaliwung, nggak ada orang Kaliwung. Nomor 1 Budi Hartono yang punya pabrik rokok Jarum, itu uangnya 40 miliar dolar. Nomor 2 Sinar Mas, 38 dolar. Ya, 40 miliar dolar. Kalau Sinar Mas 38 miliar dolar. 1 miliar 14 triliun kali 40, hitung dewe lah. Saya cari 50 orang itu. Ya ada orang Islam, ada nomor 6 Khairul Tanjung, nomor 40 Bayu yang punya Bluebird itu, Haji Rosyid dari Kalimantan Tengah, ada nomor 39 berapa. Tapi bukan orang NU semuanya itu. Golei orang NU ya, Masya Allah. Orang NU paling-paling pom bensin 2 tak, punya perusahaan properti, perumahan ukuran 36. Menyedihkan. Stop. Kita menjadi orang mustad'afin, stop. Harus menjadi akuya, harus apa? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Jangan sampai kamu meninggalkan anak cucu lemah. Jangan. Mari kita meninggalkan anak cucu yang kuat, akuya, jangan di'afan. Kuat imannya, kuat agamanya, kuat akhlaknya, kuat amalnya, kuat ilmunya, kuat syahwatnya, gitu. Tuh ya, jadi sekali lagi, nafsu ghadabiyah kalau kita manage dengan benar, apa namanya? Tuh ya, jadinya agak keras lah. Apa namanya? Nafsu syahwatiyah kalau kita manage dengan benar, apa namanya? Sayyidina Utsman orang kaya. Sahabat Utsman, sahabat yang pasti masuk surga. Orang 10 sahabat yang pasti masuk surga, orang di antara lain Sayyidina Utsman, kaya raya. Jangan dikira kalau yang ahli surga yang miskin gitu, yang melarat surga, kalau kaya neraka itu enggak. Sayyidina Utsman orang kaya. Suatu ketika dagangannya datang, diangkut 700 onta. Kalau kita sekarang 700 kalau diesel lah. Oleh orang Yahudi mau diborong, dikasih untung. Kata Sayyidina Utsman, tidak akan saya jual, akan saya sodakohkan. Kaya enggak itu? Sedekah bahan makan yang diangkut oleh 700 onta. Kalau satu onta membawa 2 karung, dan berapa karung itu disedekahkan. Orang kaya apa orang miskin itu? Maka santri Al-Fadlu harus kaya seperti Sayyidina Utsman. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat itu pasti masuk surga lagi, minal basyar bil jannah. Salah satu yang pasti masuk surga. Kebunnya luas, ternaknya banyak, duitnya banyak, kabar hasilnya. Suatu ketika akan mensodakohkan semua hartanya. Nabi melarang, jangan semua, sepertiga saja. Wathulutsu katsir, sepertiga duitmu itu banyak, cukup. Nah kalau kamu sepertiganya, kalau kamu sedekah sepertiga hartamu, berapa itu kira-kira? 100.000 ya. Kalau Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, sepertiga sudah triliunan, sudah miliaran, triliun, sudah. Kata Nabi, cukup sepertiga saja. Karena sedekahmu sepertiga itu sudah banyak, cukup sepertiga saja. Cuma kalau sepertiganya kita, Masya Allah, alah, selamanya mustad'afin, selamanya mustahiqin, ya. Kapan jadi muzakinya itu? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ibn Saleh Ibn Dus, terkenal Sultan Aulia, Sultan Arifin, orang Baghdad. Orang mana? Irak, di timur kan, timur Baghdad. Beli tanah di Mesir, Mesir barat. Beli tanah di Mesir 10 hektar di daerah Fustat namanya. Di mana di Fustat itu
ada kuburannya Imam Syafi'i. Itu kuburannya Masjid Al-Ansari, memakai bincaroh. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani waktu ziarah ke Mesir ke sana, melihat masyarakat Fustok miskin-miskin. Beliau beli tanah 10 hektar. Sekarang dibangun rusun kayak gini nih. Nah, ditempati oleh para fuqara masakin penduduk Fustok. Sekarang masih ada tulisannya pelang Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani itu waliullah, kaya, dermawan. Potongannya ente ini wali bukan, melarat, pelit. Sempurna banget tuh, sempurna itu. Jadi apa yang saya katakan, kekayaan tidak bertentangan dengan agama. Ya, kaya itu bagus, kaya itu harus. Malah Al-Quran setiap menistilahkan harta khair, wa anfiqu khairan li anfusikum. Khair, hal yang baik. Nafkahkan hartamu itu khair. Wa innahu lihubbil khair lasyadid. Manusia itu mencintai khair, harta. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan. Apabila ada orang mati meninggalkan khair. Jadi Quran itu menganggap harta itu baik, khair, bukan syar, bukan jelek. Sekali lagi, orang NU harus kaya. Kalau kita yang menang dalam perjuangan harus kaya. Nah, itu namanya tazkiyatun nafas. Kalau saya cerita orang kiai-kiai kaya, Kiai Hasyim kaya, saat itu ya, pada saat itu Kiai Hasyim kaya dibanding kiai-kiai yang lain. Kiai Wahab kaya pedagang, maka Kiai Wahab itu muter-muter sosialisasi NU sampai ke Menes Banten, sampai ke Sumatera Selatan, Bogor, Betawi, Semarang, Cirebon, muter, tidak pakai proposal. Kiai Wahab itu sampai ke Lombok menyerahkan NU itu tahun 30-an itu, tidak pakai proposal, tidak minta sumbangan, uang sendiri, kaya dan pejuang namanya. Jadi sekali lagi, santri Al-Fadl 2 harus, yang pertama tidak harus apa? Harus menang. Himmat artinya harus, santri Al-Fadl harus, yang kedua harus, alhamdulillah paham. Dah. Wa yu'allimuhumul kitab. Kalau sudah punya karakter, punya akhlak, baru diberikan pendidikan ilmu pengetahuan, skill. Disinilah kita digembleng oleh para kiai, para ustadz, para mudaris, agar kita menjadi manusia yang berguna, manusia yang bermartabat, yaitu manusia yang berilmu pengetahuan. Ilmu sekarang sangat luar biasa, yang kita sudah ditantang agar menguasai kemajuan-kemajuan ilmu teknologi. Sekarang sudah revolusi industri 4.0, kita tidak boleh ketinggalan. Walhasil semua diajarkan sini Gus, semua diajarkan ya, bukan hanya agama saja kan. Nah itu, alhamdulillah, karakter dulu baru ilmu. Kalau ilmu dulu baru akhlak, ilmu dulu baru akhlak, sering gagal itu, seringnya gagal. Contohnya Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam pintar, dididik oleh Allah, intelek, 'allama Adam asma'. Tergoda oleh setan, tergoda oleh iblis, makan buah yang dilarang, baru pintar tuh. Akhirnya Nabi Adam menyesal, bertaubat, ratusan tahun bertaubat, baru diterima taubatnya setelah fatalaqa Adam min rabbi kalimat. Setelah Adam mendapatkan hidayah, setelah mental spiritualnya mendapat hidayah, baru taubatnya diterima. Artinya apa jadi? Artinya ilmu belum tentu membawa kita bahagia, belum tentu membawa kita baik atau benar, tapi ilmu yang dengan iman itulah ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah di pesantren ini bagaikan, bagian apa pesannya? Bagaikan kawah condro di muka apa-apalah. Nabi Musa, anda tahu semua jawabannya lah. Nabi Musa waktu kecil dididik oleh Fir'aun, betul, oleh Fir'aun. Hidup di dalam istana Fir'aun yang penuh dengan kekufuran, kefasikan, macam-macam mukawarat di dalam istana. Hidupnya Nabi Musa itu. Tapi setelah besar Nabi Musa tidak terkontaminasi oleh keadaan istana. Tidak jadi orang kurang ajar, malah jadi orang baik. Kenapa? Dididik oleh seorang ibu mukminah, salihah, abidah, yaitu Siti Hasyim. Coba bayangkan,
Nabi Musa hidup di istana Fir'aun yang penuh dengan kufur, musyrik, fujur, kurang ajar, munkarat, maksiat, tapi nggak ketularan. Setelah besar tuh nggak jadi kurang ajar, nggak malah jadi nabi, malah akhlaknya baik. Karena dididik oleh apa? Seorang mukminah, abidah, solihah, siapa namanya, Siti. Nah ini perumpamannya begini, perumpamannya. Silahkan di luar sana narkoba, silahkan di luar sana munkarat, maksiat, tapi yang dididik di pesan Al-Fadl 2 ketularan enggak? Ketularan enggak? Nah ini bagaikan Siti Asyah ini. Jadi pesantren Al-Fadl 2 bagaikan Siti Asyah yang menjadi Fir'aun. Kanan kiri maksiat, kanan kiri narkoba, kanan kiri munkarat. Santri Al-Fadl tetap menjadi orang-orang soleh-soleh yang baik-baik semuanya. Cantik, baik, solehah, wah, insya Allah, kaya. Jangan, ya Allah, jangan, sudah nggak cantik, nggak kaya lagi, nggak pinter lagi, harus apa? Cantik, kaya, pinter, cerdas, wah, lincah. Itu boleh yang laki-laki, ganteng, tampan, kaya, pinter, cerdas, menangan, gitu kan. Jangan kalahan ya. Wa yu'allimuhumul kitab. Nah, sudah ilmu cukup, lulus sudah nahwu, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan seterusnya, ilmu kalam sudah cukup. Wal hikmah, baru kita mencari hikmah, mencari nurun yakdzifuhullah, nurun mubashirun yakdzifuhullah ala qalbi man yasha, cahaya yang diturunkan oleh Allah kepada hatinya orang yang dia kehendaki, atau yang disebut dengan khawatir ilahiyah. Itu namanya apa? Wisdom, kearifan. Banyak orang pintar tapi tidak arif. Banyak orang nggak begitu pintar tapi arif, hatinya bersih, sehingga mendapatkan direct illumination, mendapatkan nur yang langsung. Kalau saya contohkan, Gus Dur aja contohnya, Gus Dur aja ya. Ya barangkali yang lain juga banyak. Gus Dur itu waktu itu masih sakit, dalam keadaan sakit. Kita dalam kamar itu saya, Pak Muhammad Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Pak Cakrawardaya, Pak Wisnu, Ketua Golkar Jawa Tengah. Tapi waktu belum Ketua Golkar belum. Mas Pak Harto, Gus Dur lagi dalam keadaan masih sakit. Tiba-tiba duduk Gus Dur sambil gini tangan gini, mengko aku jadi presiden. Masya Allah. Kita orang 5 ini kaget, karena ini Gus Dur udah konsep ini. Udah konsep ya, karena habis operasi sarafnya kan, ya konsep dah, sudah konsep. Ternyata benar. Ya, pernah lagi Prancis dengan Spanyol main sepak bola. Gus Dur nggak lihat dong, nggak melihat matanya, mendengarkan aja dari TV, mendengarkan. Oh 0-1 ini, 1-0 ini, Prancis 1 ini, benar. Itu namanya wal hik. Kalau contohnya agak besar, agak ke atas lagi, Sayyidina Umar bin Khattab dapat surat dari gubernur Mesir bahwa Sungai Nil surut. Sungai Nil airnya kosong. Biasanya sebelum agama Islam, kalau Sungai Nil airnya surut, pertanda minta tumbal. Tumbalnya apa? Perempuan cantik diberi perhiasan yang lengkap, gelang, kalung, emas, dilempar ke sungai. Nanti air datang, perempuannya itu hanyut oleh sungai, oleh air. Nah sekarang sudah Islam bagaimana? Sayyidina Umar langsung ambil kertas, ambil pulpen, menulis kepada saudara Sungai Nil, kalau kamu mengalirkan air karena Allah, mengalirlah. Tapi kalau kamu mendatangkan air karena ingin tumbal perempuan, gak usah ngalir, saya gak butuh airmu. Dilempar ya sana, ya bawa sana, dilempar ke sungai, dibawa ke Mesir, dilempar suratnya Sayyidina Umar itu, datang air. Saya setuju. Tarik ini sejarah. Saya setuju. Sampai sekarang gak pernah surut air sungai ini. Berkat suratnya Sayyidina, itu namanya orang punya hikmah. Kayak Sayyidina Umar terjadi begitu banyak. Pasukan Islam perang di Asia Tengah, di Afghanistan udah kira-kira itu kira-kira. Sayyidina Umar lagi khutbah Jumat, kelihatan bahwa pasukan Islam akan dijebak oleh musuh. Sayyidina Umar perintah dari atas mimbar, Al-Jabal ya Sayyidul Islam, awas itu lihat musuh dari gunung, awas itu lihat musuh dari gunung itu mau menjebak kamu, minggir, awas hati-hati. Yang heran pasukan Islam yang di sana itu pimpinannya namanya Qutaibah bin Muslim, dengar juga itu, heran, sama-sama hebat ini. Sayyidina Umar perintah dari Madinah, dari atas mimbar, yang di sana perintah juga dengar. Kamu suka dengar perintahnya Kiai nggak?
Itulah namanya orang mendapatkan walhik. Mudah-mudahan santri Al-Fadl ini setelah pinter-pinter semua menjadi ashabul hikmah. Hatinya jernih, hatinya padam, basirahnya, the eye of heart, insight, bisa menerima segala ilham atau khawatir ilahiyah, ilham ilmu laduni, hidayah, sehingga perilakunya selalu benar, tidak terjebak fitnah, tidak terjebak kesalahan-kesalahan, dilalah benar terus. Arab salah itu harus didong. Yang orang ini mau satu nggak jadi, mau kesana tuh belok. Itu namanya orang punya nurun mubashir yaqdifullah ala qalbi man yasha. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan saya minta doa kepada adik-adik semuanya. Bukan apa-apa, minta doa saya husnul khotimah. Itu yang paling penting. Sudah tua, tinggal menghadapi husnul khotimah, mengharapkan hari akhir yang baik, mengharap Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adik-adik di sini juga mudah-mudahan Allah membuka hati kalian semuanya. Ya Fattah, iftah quluba auladina wa banatina, futur arifin warzuqhum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa malaikatul muqarrabin. Ya munawwir qulub nawwir qulubahum bi nuri hidayatik kama nawwartal ardu bisyamsik abadan abadan ya dzal ikram. Mudah-mudahan semuanya menjadi solihin solihat yang akan menerima estafet perjuangan Islam di masa yang akan datang. Islam ahli sunnah wal jamaah. Syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu al-muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.